Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga malam hari ini saya membahas pertandingan AC Milan menghadapi Napoli. Terlihat di laga ini tim yang diunggulkan itu nampaknya AC Milan ya. AC Milan ini mengenai dari formasi kedua tim cukup banyak untuk tim Napoli mengalami cedera ya. Ini sekitar ada 6 pemain mereka. Sedangkan dari klasemen sementara Napoli berada di peringkat 1, sedangkan AC Milan peringkat 3. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri kemungkinan laga ini kurang dari 3 gol ya. Nampaknya maksimal 2 gol saja untuk laga 9 menghadapi Napoli. Kemudian di laga lainnya saya membahas pertandingan Barcelona menghadapi Real Sociedad ya. Terlihat di laga ini Barcelona dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Sociedad dengan formasi 4-1-4-1 ya. Barcelona di laga ini ada 5 pemain mereka mengalami cedera, sedangkan Sociedad ada 6 pemain dari klasemen sementara di awal musim ini. Barcelona hanya selisih 2 poin saja dengan Real Madrid, di mana kemarin Real Madrid menelan kekalahan saat menghadapi Atletico Madrid, dan ini peluang besar untuk Barcelona untuk bisa berada di puncak klasemen ya. Kemungkinan Barcelona akan memenangkan laga, kemudian untuk skor nampaknya akan ada 3 gol bahkan bisa lebih. Kemudian saya kembali ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Lecce menghadapi Bologna. Terlihat di laga ini Lecce dengan formasi 4-3-3, Bologna dengan formasi 4-2-3-1. Kedua tim sama-sama memiliki 4 pemain mereka yang akan absen di laga ini. Mengenai dari awal musim ini, di mana dari 4 laga Lecce hanya meraih 1 poin, sedangkan Bologna dari 4 laga meraih 6 poin. Untuk laga ini kemungkinan besar Lecce nampaknya mampu menahan tim tamu Bologna. Berikutnya saya membahas pertandingan Newcastle menghadapi Arsenal. Terlihat di laga ini Newcastle dengan formasi 4-3-3 ya, begitu juga dengan Arsenal. Tim yang diunggulkan itu Arsenal. Dimana di laga kemarin atau laga terakhir Arsenal itu imbang menghadapi City. Sedangkan laga terakhir Newcastle imbang menghadapi Bournemouth. Mengenai dari beberapa pemain tuan rumah Newcastle, ada 3 pemain mereka yang akan absen dan 4 pemain dari Arsenal ya. Jadi untuk laga ini dalam bentuk kemungkinan Arsenal bisa meraih kemenangan ataupun 90 menit berakhir di skor imbang. Kemudian kembali ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Pisa menghadapi Fiorentina. Terlihat laga ini Pisa dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Fiorentina dengan formasi 4-5-2 ya. Terlihat di laga ini ada 3 pemain yang akan absen untuk Pisa. Fiorentina hanya 2 pemain saja. Mengenai dari 5 laga terakhir untuk Pisa itu nampaknya mereka belum meraih kemenangan, hanya 1 seri saja 5 laga terakhir, sedangkan untuk Fiorentina 2 seri, 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Dimana kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 1991, cukup lama, sedangkan dari klasemen sementara di awal musim ini Pisa berada peringkat 19, sedangkan Fiorentina peringkat 17 ya. Jadi untuk laga ini dalam bentuk kemungkinan bisa menahan tim tamu Fiorentina ataupun mencoba untuk bisa meraih kemenangan di kandang. Kemudian selanjutnya saya membahas pertandingan Roma menghadapi Verona. Terlihat di laga ini Roma dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Verona dengan formasi 3-5-2. Untuk laga ini ada 3 pemain yang akan absen untuk Roma, sedangkan Verona di laga ini ada 5 pemain ya. Oke, ini dia mengenai dari 5 laga terakhir performa kandang Roma, sedangkan tandang Verona seperti ini. Kemungkinan besar ini Roma nampaknya mampu bisa meraih kemenangan di kandang, tetapi untuk selisih gol mungkin hanya selisih 1 gol saja untuk kemenangan tuan rumah AS Roma di kandang. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan Aston Villa menghadapi Fulham. Untuk laga ini terlihat Aston Villa dengan formasi 4-2-3-1, begitu juga dengan Fulham ya. Ada 2 pemain akan absen untuk tuan rumah Aston Villa. 5 laga terakhir untuk tuan rumah Aston Villa, 2 kekalahan 2 seri, 1 kemenangan di laga terakhir mereka sama menghadapi Bologna. Nampaknya ini dari UEFA Europa League ya. Sedangkan untuk Fulham ini cukup baik, 5 laga terakhir mereka 4 kemenangan 1 kekalahan saja. Itu terakhir bulan 5 ya, berakhir dengan kemenangan tuan rumah Aston Villa. Tetapi untuk laga malam hari ini nampaknya akan ada banyak kejutan. Kemungkinan besar saya mengira ini Fulham mampu menahan tuan rumah Aston Villa ataupun bisa meraih kemenangan di kandang Aston Villa.